Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi selanjutnya ya, karena waktu kemarin itu kita yang video telah selesai. Jadi hari ini saya akan membahas kembali materi tentang if ya. Jadi if itu ada macam-macam. Ya kalau kemarin ini kita masih belajar hanya dua perbandingan. Nah sekarang saya akan mengajarkan kalian bagaimana kalau membuat perbandingannya itu lebih dari dua. Gitu ya. Apa sih bedanya? Ya bedanya kalau tiga itu dia lebih kompleks ya, tapi tergantung dari logika kalian. Oke, di depan layar kalian sudah ada contohnya. Nanti ini akan saya bagikan ya soalnya dan kalian tinggal mengikuti dari tutorial ini. Oke, di sini saya akan mereview dulu ya. Oke, yang pertama kita akan mengerjakan tentang gender. Ya, jika diketahui itu L, ya kodenya L, ya dia itu pria. Jika P, wanita. Ya, jadi di sini nanti kita akan membuat if ya. Jadi jika kodenya L maka pria, jika kodenya P maka wanita. Oke, kita akan kerjakan ya. Jadi caranya sama dengan if. Nah, kemudian logical test. Ya, logical testnya apa sih? Kita tuh mau ngasih si gender ini. Ya, si gender ini ngambil dari mana? Ngambil itu dari kode. Ya, jadi jika kode, nah kalau kalian baru ngeklik B4-nya saja, dia tuh baru dibaca tuh jika kode. Ya, logical testnya itu belum beres. Ya, jika kodenya bagaimana? Nah, jika kodenya sama dengan, kita lihat, jika kodenya sama dengan L, ya, L, tapi di sini kalau untuk huruf, ya, karakter, itu harus menggunakan kutip dua. Jadi jika kodenya sama dengan L ya di dalam kutip, maka nah kalau betul bagaimana? Ya kalau betul berarti dia pria. Kemudian selain itu jika salah maka dia wanita. Nah ini harus dikasih kutip dua. Kalau sudah kurung tutup, enter. Nah untuk ngeceknya kita tarik ke bawah. Gitu. Oh ya, Mister, punya saya ada yang salah. Ya, maksud salah itu error. Ya, biasanya nanti keluar error itu seperti begini. Nah, ya kalau dibaca itu we found a problem with this formula, bla 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 bla. Ya, jadi ini tuh sebenarnya bukan salah, ya. Tapi ada beberapa Excel ya, ketika kalian install Windows atau install Excel-nya itu kalau misalkan dia itu formatnya menggunakan Asia, dia tuh nggak akan bisa menggunakan koma. Ya, sebaliknya, kalau kalian menginstal itu menggunakan Eropa, itu pasti menggunakan koma. Ya, nah, Mister kalau salah gini gimana? Kalau udah kayak begini bagaimana pemecahannya? Apakah harus diinstal lagi Excel-nya sama Windows-nya? Enggak. Ya, kalian tuh cukup ganti ininya saja. Ya, mungkin kalau di saya itu jalannya menggunakan koma. Ya, tapi ada juga di beberapa komputer itu harus menggunakannya bukan koma, menggunakan titik koma. Ya, itu tergantung dari regional. Ya, tapi nanti ketika ujian, ya ketika ulangan teori, kalau kalian menggunakan titik koma atau menggunakan koma, itu saya betulkan. Ya, yang penting itu kalian if ininya tuh paham, gitu ya. Jadi mau pakai koma atau titik koma itu sama saja. Oke, paham ya? Ya, sekarang next. Nah, salary. Jika golongan A 1,8, jika golongan B 1,2,5, jika golongan C 900. Nah, baru di sini kita akan menggunakan if bertingkat ya. Jadi lebih dari satu. Oke, maksudnya gimana sih? Nah, kita lihat ya. Di sini soalnya itu ada tiga.
Ya, keterangannya itu ada 3. Jadi kita akan membuat if-nya, apakah 3? Tidak. Ya, kita buat if-nya itu 2. Ya, jadi kata kuncinya gini. Ketika kalian melihat keterangan, ya, ketika kalian melihat keterangan itu dikurangi 1. Ya, jadi itu yang akan menjadi if-nya. Ya, misalkan kayak tadi ini. Kalau keterangannya dia ada 2, L dan P, ya berarti if-nya itu keterangan kurangi 1. Jadi kalian bikin if-nya cukup 1 saja. Ya. Nah, kemudian kalau di sini keterangannya ada 3, berarti kalian akan membuat if-nya sebanyak 2. Kalau keterangannya 4, ya 4 kurang 1. Jadi bikin if-nya 3. Ya, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan kerjakan. Sum dengan if logical test-nya, jika golongan A, jika golongan A, maka dia 1.800.000. Nah, untuk penulisan mata uang, kalian jangan menuliskan RP, kemudian 1.800.000. Ya, kenapa? Karena ini pasti error. Ya, dia tuh akan dianggapnya sebagai huruf. Ya. Nah, jadi kalian tuh kalau mau menuliskan uang, cukup tulis 1.800.000 saja. Tanpa ada angka dan tanpa ada tanda baca dan tanpa ada nama mata uang. Jadi kalian nggak usah menuliskan 1.800.000 itu pakai titik ya atau pakai koma, itu jangan ya, itu udah pasti salah ya. Jadi langsung tulis saja angkanya. Oke, selanjutnya koma. Nah, kalau salah bagaimana? Nah, di sini kita harus menuliskan if-nya lagi ya, karena kedua itu ada golongan B. Jadi if, kemudian logical test lagi, kita ngambil lagi dari golongan sama dengan kutip 2B, maka dia 1.250.000 ya. Selanjutnya, nah yang terakhir itu nggak usah pakai if ya. Sebenarnya kalau kalian mau pakai if lagi pun bisa, tapi buat apa? Ya, kalian langsung tulis aja jawabannya. Dia dimintanya berapa? 900.000. Nah, kalau sudah. Nah, nanti kalau misalnya ketika di enter keluar kayak begini. We found a typo in your formula. Bla 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 bla. Ya, kemudian si Excel itu memberikan sebuah alternatif jawaban. Ya. Nah, setelah kalian perhatikan, ya kalau diperhatikan ini rumusnya sama. Kemudian yang salahnya apa? Ternyata yang salahnya itu bukan salah, tapi kekurangan itu kurang kurung tutup di belakang. Nah, di sini kan ada 2 kurung tutupnya, sedangkan di sini ada 1. Nah, kalau kayak begini, kalian tekan saja yes. Nanti dia otomatis ngasih kurung tutup. Ya. Nah, supaya kalian nggak salah, nggak keluar typo kayak tadi, kalian tuh bisa lihat dari if-nya. Kalau if-nya ada 2, berarti kalian ngasih kurung tutupnya pun harus 2. Kalau if-nya 3, ya kurung tutupnya harus 3, dan seterusnya. Gitu. Ya, oke. Nah, yang saya ini keluar tanda mata uangnya. Ya, padahal tadi saya tidak menuliskan nama mata uang. Oke, bagaimana cara mengeluarkannya? Ya, cara mengeluarkannya kalian bisa lihat di ribbon home, grup ribbon number. Ya, di sini ada yang kotak kecil ini, kalian klik aja. Atau ya shortcutnya CTRL 1. Nah, nanti dia akan keluar begini. Kemudian kalian pilih accounting, decimal place-nya mau berapa. Jadi mau berapa angka lagi yang diberikan setelah koma. Ya, kalau saya sih biasanya menggunakan 0. Kemudian simbolnya mau apa? Kalau kalian mau, biasanya defaultnya itu dolar. Ya, tapi saya mau rupiah. Ya, rupiah itu kalian tinggal scroll aja ke bawah. Ya, dia itu posisinya agak tengah-tengah. Nah, ada RP Indonesian. Klik, kalau sudah klik OK. Nanti dia akan otomatis keluar.
gitu ya. Oke, sekarang yang tunjangan. Jika menikah 500.000, jika belum 150.000. Oke, ini udah pasti bisa ya, karena if-nya hanya 2. Sama dengan if-nya 1 ya. If logical test-nya dia status ya. Jadi tunjangan itu ngambil dari status. Jika statusnya sama dengan menikah ya, maka dia mendapatkannya 500.000. Selain itu 150.000. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan ya, di saya huruf M-nya itu dia non kapital. Sedangkan di sininya M-nya kapital. Ya, tapi tetap keluar. Ya, kenapa? Karena si Excel ini dia bukan case sensitif. Ya, maksudnya case sensitif itu apa sih? Maksudnya tuh jadi kalau misalkan kalian di sininya hurufnya kapital, kemudian kalian mengerjakannya non kapital, ya sama si Excel tetap dibacanya tuh sama aja gitu ya. Yang penting hurufnya sama ya, mau kapital atau non kapital. Nah, ini kan kurang enak ya, nggak ada RP-nya. Ya, kita balik lagi ya. Kalian bisa klik number, kemudian pilih accounting, kemudian cari yang RP Indonesia. Nah, kalau sudah klik OK, kemudian tarik ke bawah. Tuh, yang punya saya dia ada 2 angka lagi di belakang koma. Ya, nah ini bisa diganti lagi sih ya. Tekan CTRL 1, kemudian decimal place-nya ganti menjadi 0. Nah, nanti dia hilang. Oke. Nah, sekarang gross salary. Apa sih gross salary itu? Gross salary itu kalau bahasa Indonesia itu dia gaji kotor. Ya, mungkin kalau kalian yang belum bekerja bingung, Pak, gaji kotor itu apa? Oke, logikanya begini saja. Anggap kalian itu setiap bulan mendapatkan uang jajan. Ya, uang jajan sebesar 200.000 rupiah. Nah, tapi karena kalian banyak kegiatan, kemudian kalian banyak pengeluaran ya di luar jajan ya, misalkan harus beli kertas, kemudian beli buku, kemudian beli segala macam lah untuk misalkan untuk prakarya atau untuk pelajaran yang lainnya. Nah, kalian itu mendapatkan tambahan lagi dari orang tua. Nah, si tambahan itu namanya tunjangan. Ya, jadi kalau saya tuliskan di sini salary itu uang jajan, kemudian tunjangan itu tambahan. Nah, gaji kotor itu berarti dia uang jajan tambah tambahan gitu ya. Jadi sama dengan, nah kalau hanya ada 2 kayak begini, kalian bisa menggunakan ini tambah ini ya. Cuma kalau misalkan nanti panjang ya lebih dari 2, ya misalkan dia 3, 4 atau 5 ya si kolomnya ini, kalian harus menggunakan sum ya. Hasilnya sama saja ya. Jadi jangan diklik satu-satu gitu ya. Nah, kalau saya 2 kayak gini mau pakai sum boleh ya, silakan aja ya, buat saya nggak masalah. Oke, sekarang VAT ya, VAT. Ya, keterangannya jika gaji kotor lebih besar sama dengan 1,5 juta, maka PPh-nya atau pajaknya 5% kali gaji kotor. Selain itu PPh-nya 0. Oke. Jadi ini rumusnya sama dengan if logical test-nya jika gaji kotor atau gross salary itu bagaimana gaji kotornya lebih besar sama dengan sama dengan 1.500.000.
Kalau betul dia maka mendapatkan potongannya ya atau pajaknya, membayar pajaknya itu 5%. 5% kali gaji kotor kali ini gaji kotor. Selain itu PPh-nya 0. Selain itu 0. Kurung tutup enter. Nah, gini. Cuma kalau kata saya ini kurang tepat. Ya, kenapa kurang tepatnya? Kalau misalkan hanya perbandingannya ya kayak begini, ya PPh-nya 5% sama 0. Ya, kalian masih gampang ya, masih bisa menggunakan kali gross salary-nya di dalam sini. Tapi nanti kalau misalkan ada 5 atau ada 6 ya, si PPh-nya atau si pajaknya, nanti kalian sendiri yang bingung. Jadi lebih baik nanti dikalikannya itu di luar ya, kali sama gross salary atau pembelian atau apapun itu dikalikannya di luar ya. Jadi kalian menyelesaikan dulu rumusnya ya. Jika gaji kotor lebih besar dari 1,5 juta maka PPh-nya 5% ya, kali gaji kotor itu nanti ya. Jadi rumusnya udah kayak begini, kemudian dikali gaji kotornya di sini di luar ya. Kenapa begini? Karena nanti si Excel itu dia akan membaca itu dari depan ya, if bla 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 di sini, nanti kalau betul dia akan ke sini ya, yang belakang ini udah pasti nggak akan dibaca, tapi nanti terakhir itu akan dikalikan dengan si gross salary-nya ini ya. Jadi pengali itu usahakan simpan di luar supaya kaliannya nggak bingung nantinya. Kalau sudah enter ya, hasilnya sama saja. Oke, sekarang net salary ya. Kalau net salary itu berarti gaji bersih ya. Gaji bersih itu jadi misalkan kalian gaji kotor itu kayak begini, kemudian kalian harus membayar pajak. Nah, biasanya suka ada yang salah kaprah ya. Jadi kalau bayar pajak itu, Pak, kalau bayar pajak itu ditambah atau dikurangin sih? Oke, jadi logikanya begini. Ketika kalian anggap mendapatkan uang jajan, ya, mendapatkan uang jajan sebesar 200.000. Tapi kalian tuh harus bayar pajak, ya, anggapan kalian harus membayar pajak. Nah, berarti itu akan menambah atau mengurangi uang jajan kalian kalau kalian membayar. Ya, berarti uang jajan kalian itu akan berkurang. Ya, jadi kalau pajak itu akan mengurangi penghasilan kalian. Tapi kalau diskon akan menambah penghasilan kalian, bukan menambah penghasilan ya. Jadi mengurangi pengeluaran kalian. Ya, jadi misalkan kalian beli baju harga 100.000, kemudian kalian harus membayar pajak sebesar 10.000. Berarti pengeluaran kalian tuh 100.000 tambah 10.000. Ya, tapi kalau dapat diskon otomatis akan mengurangi pengeluaran kalian. Oke, jadi net salary-nya itu sama dengan gross salary kurang VAT. Sudah enter. Tarik ke bawah. Nah, betul nggak? Ini yang di atas sama dengan 1,5 juta. Ya, ini 1,4 jadi bawah 1,5 juta. Nah, ini 1,950 dia di atas 1,5 juta. Ya, tuh dia dapat harus bayar pajak. Dipotong pajaknya segini. Jadi pendapatannya mendapatkan segini. Gitu. Paham ya? Oke. Nanti kalian save namanya ini. Save review if. Ya, di save. Kemudian untuk latihan nanti kalian bisa mengerjakan sendiri yang ini. Ya, aduh Pak, ini gimana caranya? Kalian cobain dulu. Ya, atau saya kasih contoh saja. Oke, akan saya bahas saja ya. Kode maskapai. Nah, kode maskapai itu kita akan ngambil dari kode penerbangan. Ya, kita ngambil dari depan sini. Yang GA, MA, GA. Ya.
Nah, supaya kalian nggak lupa, ya kita akan review lagi. Untuk ngambil yang di depan ini, yang GA, berarti dia menggunakan fungsi ya left. Left text. Ya, teksnya dari mana? Teksnya dari kode penerbangan. Kemudian numchar itu berapa karakter yang mau kalian ambil? Kita mau ngambil GA saja, berarti ngambil 2 karakter. Oke. Kemudian kode jenis rute. Kode jenis rute saya mau ngambil ini yang tengah. Ya, D, D, I, kayak gitu. Di sama dengan, kalau ngambil tengah, mid, teksnya dari kode penerbangan, koma, start 6. Ya, start 6 itu karakter keberapa? Ya, huruf D ini. Ya, kita menghitungnya dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Koma 4, koma, berapa karakter D itu? Ya, dia itu ada 1 karakter. Kode nomor penerbangan. Ya, saya mau ngambilnya 32, 21, 12, 23, dan seterusnya. Ya, ini menggunakan fungsi iya, mid lagi. Kenapa pakai mid? Kan kita ngambil dari tengah ini. Ya, dia tuh ada di tengah-tengah. Mid, kode penerbangan, koma, berapa karakter keberapa? Angka 32 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 2, kurus tutup, enter. Oke, kemudian kode jam berangkat. Nah, kode jam berangkat itu ngambilnya dari yang belakang ini, PPS dan seterusnya. Apakah menggunakan left? Bukan. Menggunakan mid, pakai mid bisa, tapi nggak tepat. Ya, jadi kita menggunakan fungsi right. Ya, kenapa pakai right? Karena kita ngambilnya itu dari sebelah kanan. Teks, koma, berapa karakter? P itu hanya 1 karakter. Oke. Nah, sekarang selanjutnya nama maskapai. Nah, kita lihat dari sini. Jika kode maskapai GA, maka nama maskapainya Garuda. Sama dengan if jika kode maskapai, nah ini kode maskapai GA sama dengan GA, maka dia Garuda. Selain itu, Mandala. Nah, oke, jenis rute. Jika kode jenis rute D, maka jenis rutenya domestik. Oke, saya di sini akan mengajarkan nggak ngambil dari kode jenis rute ini. Tapi saya mau menjelaskan ya gimana kalau kalian tuh nggak ada yang ini. Kalian tuh bisa langsung ngambil dari kode penerbangan. Ya berarti ini if-nya tuh akan kita gabungkan. Ya akan kita gabungkan jadi fungsi if dengan fungsi string. Ya, jadi kita akan gabungkan. Jadi sama dengan if logika tesnya saya mau ngambil dari sini. Tapi kalau di sini kan bukan hanya huruf D aja, tapi ada GA, kemudian ada 32 dan ada P. Nah, untuk ngambil D, berarti kita harus menggunakan mid. Ya, teksnya kita ngambil dari sini, koma start 6. D itu dia karakter ke 1, 2, 3, 4. 4,1. Kurung tutup sama dengan, nah kalian harus menjelaskan dulu ini. Ya, karena logika tesnya itu belum beres. Sama dengan apa tadi? Kalau mid B4,4,1 dia akan menjadi huruf D. Ya, kalau betul D, maka dia domestik. Selain itu, internasional. Nah,
begitu ya. Jadi ini itu bisa dua rumus. Kalian bisa menggunakan yang ini ya atau menggunakan if yang biasa. Ya, tapi saya memberikan penjelasan kayak gini kenapa? Karena nanti akan ada soal latihannya. Ya, jadi kalian tuh harus menggunakan fungsi statistik sama fungsi string. Oke, sekarang jam berangkat. Ya, jam berangkat jika kode jam berangkat P, maka pagi. Kalau S siang. Jadi sama dengan if sama dengan P, maka pagi. Selain itu siang. Oke. Kemudian asal. Kalau domestik Jakarta, selain itu London. Sama dengan if logical testnya kita dari jenis root di sini. Kalau dia domestik, maka Jakarta. Selain itu London. Tujuan. Kalau D Bali, selain itu port. Nah, kemudian yang harus kalian perhatikan selanjutnya, kalau misalkan kalian menuliskan rumus ya, kalau di sini ada spasi aja satu, dia tuh akan dianggapnya salah. Ya, jadi nanti ini akan keluarnya port semua. Ya, kenapa bisa keluar gini? Karena tadi ketika saya menuliskan rumus, di sini D-nya ada spasi. Ya, itu ada spasi. Ya, nah jadi harus pastikan dia tuh nggak ada spasi atau kalian bisa ganti di sininya. Ya, bisa ganti di sininya. Kalau di sini ya kalian, oh di sini nggak bisa deh, udah meet ini ya. Kalau jadi itu ya, kuncinya tuh kalian harus pastikan kalau di sini nggak ada spasi, di sini pun nggak boleh dikasih spasi. Oke, sekarang harga tiket. Jika jenis rutenya domestik, maka 100. If domestik, maka 100. Selain itu, 500. Masalah? Oh ya, sorry. Ini bukan pakai semelangan, tapi pakai koma. Oke, pajak. Jika kode jenis rute D, pajaknya 5% dari harga tiket. Nah, jika I, 10% dari harga tiket. Nah, yang ini kita harus mengalihkannya harga tiketnya itu di luar. Ya, jadi sama dengan if kode jenis rutenya sama dengan D, maka 5%. Selain itu, 10%. Nah, baru kalinya itu di luar ya harga tiketnya itu. Tapi karena di sini nggak bisa diklik, kalian bisa lihat saja dia ada di L4. Nah, untuk harga ya tinggal ditambahin aja ya. Sama dengan harga tiket tambah pajak. Iya. Oke. Ya, ini hasilnya seperti ini.
Ya, silakan kalian cobain, kemudian nanti udah gitu akan ada soal dan silakan kalian kerjakan. Ya, untuk coding nggak akan saya bahas karena saya percaya kalian bisa. Oke, terima kasih karena sudah memperhatikan. Sekian videonya. Kalau ada yang tidak mengerti, kalian boleh bertanya ke saya. Oke, terima kasih dan selamat pagi.